Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-21 dengan judul Batal Tribulan. Langsung ke dalam alurnya. Jiwa kalajengking terdiri dari kekuatan dunia yang padat. Ketika Wang Lin menyerapnya, jiwa asalnya dengan cepat pulih. Nafas keenam tiba dan jiwa asal Wang Lin layu sekali lagi. Namun, dengan kekuatan dari jiwa kalajengking, itu mencapai keseimbangan. Namun, ini tidak akan bertahan lama, dan seiring berjalannya waktu, itu akan runtuh. Kecuali Wang Lin dapat menemukan lebih banyak kekuatan dunia untuk mengisi kembali tubuhnya. Kebanyakan pembudidaya selamat dari kesusahan ini dengan melahap pil dan hal-hal lain untuk menahan layu ini dengan paksa. Jika mereka bisa bertahan dalam 7 napas pertama, mereka hanya perlu menahan 3 napas lagi setelah menyelesaikan 10 napas kesusahan ini. Namun, 3 napas terakhir bahkan lebih menakutkan dari 7 napas sebelumnya. Bahkan para pembudidaya yang paling kaya pun akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ini karena layu itu jauh lebih cepat daripada pencernaan pil. Sebelum mereka bahkan bisa menyerap cukup banyak pil, jiwa asal mereka akan layu. Karena itu, kualitas pil sangat penting. Bahkan dengan pil terbaik, bertahan dari kesusahan ini sangat sulit. Pil yang lebih baik sebagian besar akan memberi seseorang sedikit lebih percaya diri. Kesengsaraan ini menempatkan pembudidaya dalam keadaan yang sangat pasif. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan. Sejak zaman kuno, semua orang hanya bisa menahannya. Bahkan Grand Empirins melakukan ini. Mereka hanya bisa menahan penderitaan ini dengan pil dalam jumlah besar dan ketakutan di hati mereka. Bahkan 2 Grand Empirins legendaris yang melewati 9 Arcane Tribulans berturut-turut telah menahannya. Setelah 10 napas berlalu, kesusahan ini akan menghilang dengan sendirinya. Ketika nafas ketujuh tiba dengan kejam, keseimbangan dalam jiwa asalnya runtuh. Jiwa asalnya dengan cepat layu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Selama dia berhasil mengulur waktu, dia dengan cepat memikirkan cara untuk mematahkan kesengsaraan ini. Jika aku ingin menahannya, maka aku harus segera menemukan di mana jiwa sebenarnya dari kalajengking iblis hijau ditekan. Dengan jiwa sejati kalajengking setan hijau, seharusnya mudah untuk melewati kesusahan ini. Tapi itu tidak akan mudah untuk menyerap jiwa sejati yang tertekan, dan itu akan membutuhkan waktu. Aku hanya tidak tahu berapa lama, mata Wang Lin berbinar. Kesengsaraan juga merupakan keberuntungan, saya masih percaya ini. Meski aneh, bagaimanapun juga itu hanya tribulan. Untuk melemahkan jiwa asalku, aku ingin melihat apakah kekuatan layu dari kesusahan ini lebih kuat dari imanku. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya melepaskan cahaya iman yang kuat. Dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia melihat melalui kunci melewati kesusahan ini dan tahu bagaimana orang lain bisa selamat. Metode ini sangat pasif, membiarkan diri mereka dikendalikan oleh kesusahan dan bertahan hidup seperti anjing. Wang Lin tidak menginginkan pilihan seperti ini. Iman saya cukup, jiwa asal saya juga mengandung iman saya. Saya ingin melihat bagaimana tribulan ini akan menghancurkan saya dengan keyakinan ini. Wang Lin melihat segel di langit dengan tekad. Dia telah menghadapi pembalasan ilahi berkali-kali dalam hidupnya dan tidak lagi merasa kagum terhadapnya. Dia hanya merasakan tekad untuk naik di atas langit. Ketika nafas ke-8 tiba, Wang Lin mengangkat kepalanya dan jiwa asalnya dengan cepat layu sampai hanya tersisa jejak. Namun, jejak ini mengandung keyakinannya untuk tidak pernah menyerah dan tekadnya untuk menghidupkan kembali Limuan. Sepotong jiwa asal ini tidak bisa layu dalam napas ke-8. Itu terus ada seperti tekad Wang Lin. Saya percaya jiwa asal saya adalah abadi. Saya percaya keberadaan saya tidak bisa dipadamkan. Saya percaya hidup saya ada di tangan saya sendiri.
Nafas ke-9 berlalu dan tubuhnya bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Nafas ke-9 membawa serta kekuatan untuk melemahkan seluruh jiwanya dan menghancurkannya. Namun, jejak jiwa asal yang mengandung keyakinannya tetap ada setelah nafas ke-9 berlalu. Ini bukan lagi jiwa asal tetapi kekuatan iman. Langit dan bumi bisa menghapus semua jiwa asal, tapi mereka tidak bisa menghancurkan iman seseorang. Jika tidak ada iman yang tersisa, maka hidup orang itu akan berada di tangan langit dan bumi. Mereka bisa mengeluh ke langit, tapi pada akhirnya, itu perbuatan mereka sendiri. Karena mereka telah melepaskan iman mereka. Tapi Wang Lin tidak. Imannya seperti api yang berkobar. Dia melihat segel di langit dengan tatapan yang bisa mengejutkan langit. Saya yakin tribulan ini akan menghilang. Saya yakin saya bisa menghidupkan kembali One Air. Saya yakin saya bisa melangkah ke puncak dunia. Wang Lin meraung ke langit, dan keyakinannya menghancurkan surga. Nafas ke-10 turun dengan kekuatan untuk menghancurkan keyakinan Wang Lin. Itu seperti gelombang amarah yang bergegas menghancurkan imannya. Tetapi pada akhirnya, bahkan setelah nafas ke-10 berlalu, jiwa asal Wang Lin yang mengandung keyakinannya masih ada. Tidak hanya tersisa, tapi tiba-tiba meletus. Kekuatan langit dan bumi dapat menghancurkan tubuhku, menghancurkan jiwa asalku, menghancurkan jiwaku, tetapi itu tidak dapat menghancurkan imanku. Wang Lin meraung dan melangkah ke langit. Dibandingkan dengan dunia, dia seperti semut, tetapi dia memiliki aura yang dapat mengubah dunia yang keluar dari tubuh ini. Dia menyerang segel di langit, dan ketika dia mendekat, dia mengangkat tangannya untuk merobek segel ilusi. Dengan ini, segel ilusi mengambil dampak dari keyakinan Wang Lin dan menunjukkan tanda-tanda menjadi kokoh. Di bawah robekan Wang Lin, tiba-tiba roboh. Saat segel itu runtuh, jiwa asal Wang Lin yang layu langsung pulih. Dalam sekejap, itu mencapai puncaknya dan menjadi lebih besar lagi. Tribulan ke-7, kesengsaraan 10 nafas jiwa layu, runtuh di depan Wang Lin. Saat tribulan ke-7 runtuh, dunia berubah drastis. Saat cahaya bersinar, segel kedua muncul di langit. Segel kedua sama sekali berbeda dari yang sebelumnya. Itu bahkan lebih kompleks dan mengeluarkan aura kuno tanpa akhir. Saat segel muncul, tribulan ke-8, Life Soul Tribulan, muncul. The Ten Breath Life Soul Tribulan, yang kedua dari jiwa Arcane Tribulans, tidak merusak jiwa asal tetapi menurunkan umur jiwa asal. Kesengsaraan ini akan berubah menjadi arus waktu. Umur seorang kultivator tidak terbatas, dan pada akhirnya mereka akan mencapai akhir, seperti jiwa. Kesengsaraan kehidupan jiwa hanya berlangsung sesaat, tetapi momen ini bisa jutaan tahun atau hanya ratusan tahun. Saat jiwa kembali, jiwa akan mati. 1 juta tahun dalam sekejap, kesusahan ini jauh lebih aneh dari sebelumnya. Itu tidak dimaksudkan untuk membunuh kultivator. Tujuannya adalah untuk membuat umur pengorbanan kultivator dengan sukarela. Tribulan ini terkait erat dengan tribulan ke-9. Jika seseorang dapat menawarkan umur 100.000 tahun, maka tribulan ke-9 akan sangat sederhana dan seseorang dapat dengan mudah melewatinya. Namun, sangat sedikit orang di tahap Arcane Void yang memiliki umur lebih dari 100.000 tahun. Kecuali seseorang memiliki kekayaan besar, itu tidak mungkin. Tetapi jika seseorang tidak mengorbankan umurnya, maka kemungkinan selamat dari kesusahan ke-9 hanya 10%. Di kesusahan ke-8, kultivator memiliki inisiatif untuk memutuskan sendiri berapa banyak umur yang harus dikorbankan. Umumnya mereka yang berani masuk tribulan ke-8 punya rencana sendiri-sendiri. Mereka akan menghitung berapa banyak umur yang mereka butuhkan untuk berkembang dan kemudian akan mengorbankan sisanya untuk meningkatkan kesempatan mereka melewati kesusahan ke-9. Umur Anda tidak akan meningkat setelah memasuki Void Tribulan,
kecuali jika Anda menjadi seorang Grand Empyrean. Jika tidak, berapa banyak umur yang tersisa setelah pengorbanan di tribulan ke-8 adalah berapa banyak umur yang tersisa di tahap Void tribulan. Kecuali jika Anda menemukan keberuntungan lain, itu tidak dapat diubah. Wang Lin melihat segel kedua di langit. Setelah dia melihat segel, beberapa pikiran ekstra muncul di benaknya. Pikiran ini memungkinkan Wang Lin untuk langsung memahami tribulan ke-8 melalui beberapa metode misterius. Setelah memahami tribulan ke-8, Wang Lin memikirkan banyak hal. Dia tidak tahu bagaimana 7 warna celestial sovereign melewati kesusahan ini, tapi dia kemungkinan memiliki pertemuan yang menguntungkan lagi. Dia juga mengerti bahwa apa yang dia pikirkan sebelumnya adalah salah. Banyak pembudidaya yang dia lihat yang terjebak di tahap Arcane tribulan kebanyakan berhenti di tribulan ke-8. Tribulan ini tidak perlu disahkan. Selama seseorang berkorban untuk itu, maka mereka bisa mundur. Bahkan mengorbankan 1 tahun akan melengkapi kesusahan ke-8. Namun, melewati tribulan ke-9 akan lebih sulit. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian matanya berbinar. Dia menyerang segel di langit dan mendekat. Dia menekankan tangannya ke segel. Saya mengorbankan 1 tahun. Saat kata-katanya bergema, tubuhnya bergetar. Itu sangat lemah dan hampir tidak terlihat. Segel di depannya perlahan menghilang. Tribulan ke-8 menghilang. Saat kesusahan ke-8 tersebar, Wang Lin bisa memilih untuk pergi. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia menatap ke langit, menunggu tribulan terakhir muncul. Jika dia bisa melewati tribulan terakhir, dia akan menerobos Arcane Void dan menjadi pembangkit tenaga Void tribulan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi serius. Dia telah melewati 8 Arcane Tribulans berturut-turut dan akan menghadapi Arcane Tribulan ke-9 dan terakhir. Dia mengangkat tangan kirinya dan meraih kekosongan. Cahaya keemasan bersinar dan busur Li Guang yang sudah lama tidak muncul-muncul di tangan kiri Wang Lin. Tangan kanannya menarik tali busur kembali ke bulan purnama dan, dalam sekejap, panah Li Guang muncul. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Niat membunuh muncul di matanya. Tubuh sejati 5 elemen di belakangnya juga mengangkat tangannya dan busur Li Guang dan anak panah ilusi muncul. Guntur melintas di antara alis Wang Lin dan tubuh sejati esensi gunturnya yang mengandung aura destruktif muncul di belakang tubuh sejati 5 elemen. Ia mengangkat tangan kirinya dan menarik kembali tangan kanannya. Busur dan panah ilusi Li Guang muncul di tangannya juga. Ketika dia hanya mengorbankan 1 tahun hidup untuk kesusahan ke-8, dia mengambil keputusan. Dia tidak akan melewati tribulan ke-8, dia akan menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuat tribulan ini, dia tidak akan mempertimbangkannya, karena dia akan menghancurkannya. Hanya melewati tribulan 8 kali saja tidak cukup. Hanya melawan yang terakhir tidak akan cocok dengan karakternya. Wang Lin membenci malapetaka dari surga yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Kebencian ini terwujud selama berkali-kali dia harus menghadapi mereka dalam hidupnya. Jika seseorang mencari akar dari kebencian ini, itu dimulai kembali di planet Suzaku di dunia gua. Ketika dia memegang limuan saat dia mengeluarkan raungan kemarahan dan keputusasaan di surga. Saat Wang Lin menarik busur Li Guang, energi surgawi berasal dari pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi dan mengalir ke busur Li Guang. Itu menyebabkan busur bersinar terang, dan cahaya keemasan menyelimuti sosok Wang Lin. Cahaya keemasan sepertinya berubah menjadi naga emas. Itu meraung ke langit dan sepertinya itu akan menyerang ke langit untuk menghancurkan dunia. Pada saat yang sama, cahaya biru, merah, dan kuning datang dari busur Li Guang di tangan tubuh sejati esensi 5 elemennya. Ketiga lampu ini adalah esensi air, api, dan bumi. 3 cahaya berbeda membentuk 3 naga dengan warna berbeda.
Di sebelah kanan Wang Lin, tubuh sejati esensi gunturnya dengan dingin berdiri di sana dan guntur menutupi busur Li Guang di tangannya. Guntur menerangi dunia dan naga kelima muncul. Naga yang muncul adalah naga petir yang diselimuti guntur, dan itu mengeluarkan aura penghancur. Aura ini menekan tubuh sejati 5 elemen dan bahkan tubuh asli Wang Lin. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. 5 naga yang bisa melahap langit meraung. Di langit, segel terakhir muncul. Ini adalah Arcane Tribulan ke-9. Tribulan ini bernama reinkarnasi. Ambang terakhir yang mencegah seorang pembudidaya mencapai tahap Void Tribulan. Saat segel itu muncul, tekanan kuat yang bisa mengubah dunia muncul. Orang-orang akan kehilangan diri mereka di dalam siklus reinkarnasi, tidak dapat menarik diri sebelum mereka mati. Penghancuran kesusahan. Wang Lin meraung mengejutkan. Suaranya menembus cahaya keemasan di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Itu memasuki telinga semua pembudidaya benua iblis hijau yang dikejutkan oleh semua yang baru saja mereka saksikan. Penghancuran kesusahan. Dia melewati 8 Arcane Tribulans berturut-turut, dan untuk ke-9 Arcane Tribulan, dia tidak menghadapinya, melainkan menghancurkannya. Hal arogan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh setan hijau. Petik 2. Wajah mereka pucat dan hati mereka terguncang oleh dua kata itu. Di dalam cahaya keemasan, sosok Wang Lin mengendurkan tali busur. Saat tali busur dilonggarkan, energi langitnya yang padat dipantulkan kembali ke anak panah. Anak panah itu melesat dengan suara gemuruh. Anak panah itu keluar setelah melolong. Dari jauh, ini bukan lagi anak panah, itu jelas naga emas. Raungan itu adalah auman naga, dan panah emas sebagai tubuh naga. Saat panah muncul, dunia berubah warna, langit mundur, dan semua makhluk hidup terkejut. Naga emas yang naik membawa aura yang tak terlukiskan saat ia melesat ke langit. Di belakangnya, tubuh sejati 5 elemen Wang Lin menggerakkan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema saat naga biru, merah, dan kuning mengikuti naga emas ke langit. Bukan hanya satu, tapi total 4 naga, 4 anak panah ditembakkan ke langit. Bukan hanya 4, tapi 5. Tubuh sejati esensi guntur Wang Lin di sebelah kanannya mengendurkan tangannya juga. Gemuruh-gemuruh yang bisa menghancurkan dunia bergema saat itu melonggarkan tali busur. Naga petir melesat ke langit. Naga ini mengandung aura kehancuran, aura pembatas, dan juga guntur surgawi yang telah menyatu membentuk kekuatan yang bisa menghancurkan semua kehidupan. 5 naga merobek langit. 5 anak panah untuk menyegel nasib surga. Panah emas Wang Lin menyentuh segel reinkarnasi Arcane Tribulan ke-9 dan meletuskan kekuatan penuhnya. Segel itu bergetar seolah-olah akan runtuh. Tak lama kemudian, 3 anak panah dari 5 elemen tiba. Gemuruh-gemuruh masih bergema ketika 3 poni bergemuruh tiba-tiba terdengar. Segel di langit segera menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Anak panah ini seharusnya tidak terlihat, tetapi mereka berisi keyakinan Wang Lin, kebenciannya pada surga, dan keyakinannya untuk menghancurkan surga. Keyakinannya membuat serangan ini sangat dekat dengan mantra iman dari Grand Empyrean, jadi itu mampu memperkuat dari ketiadaan. Panah terakhir adalah panah petir yang membawa anak panah penghancur. Itu bukan anak panah, tapi petir berbentuk anak panah. Itu bergemuruh keras saat mendekati segel reinkarnasi dan meletuskan kekuatan penghancurnya. Panah ini hanya mengeluarkan jejak guntur pembantaian, tapi hanya sepotong ini yang cukup untuk mengguncang langit. Segel reinkarnasi bergetar dan tiba-tiba runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di mana-mana. Langit sepertinya runtuh bersamaan dengan itu. Yang runtuh dengannya adalah kuil kalajengking di bawah Wang Lin. Kuil itu sepertinya tidak dapat menahan getaran seperti itu,
dan itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Kuil kalajengking setan hijau hancur. Saat runtuh, debu terbang ke udara dan menyembunyikan sosok Wang Lin. Aura void tribulan yang menyebabkan dunia bergetar datang dari dalam awan debu. Aura void tribulan ini sangat kuat dan membentuk pusaran. Pusaran ini menangkap langit yang runtuh, bumi yang runtuh, dan kekuatan destruktif dari Arcane Tribulan. Pusaran ini berada di bagian paling tengah dari benua iblis hijau, tempat kuil kalajengking setan hijau berada. Lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau semuanya mengungkapkan ekspresi kagum. Saat tekanan dari Arcane Void menghilang, mereka dengan cepat menutup. Salam, Tuan Setan Hijau. Selamat atas kebangkitanmu, Tuan Setan Hijau. Episode ke-22, dengan judul Gerbang Penentang Surga. Langsung ke dalam alurnya. Para pembudidaya benua iblis hijau semuanya sangat hormat saat mereka membungkuk ke arah kuil kalajengking yang runtuh sekarang karena tekanan Arcane Tribulan telah menghilang. Aura void tribulan di dalam badai sangat kuat saat mengamuk. Saat auranya tersebar, dunia berubah warna, itu adalah jika surga sendiri menghindarinya. Di dalam badai, ada sosok yang menjulang. Sosok ini bertubuh ramping dan rambut panjangnya berkibar di tengah badai. Penampilan sosok itu tidak bisa dilihat, tapi dia melepaskan aura void tribulan yang kuat. Meskipun itu hanya tekanan kultivator void tribulan tahap awal, itu menyebabkan hati semua pembudidaya yang hadir bergetar. Seolah-olah mereka tidak menghadapi kultivator void tribulan tahap awal tetapi seseorang di puncak void tribulan. Sosok di badai perlahan-lahan keluar setelah waktu yang lama dan perlahan menjadi jelas. Wang Lin dengan tenang melihat ke langit. Dia merasa bahwa setelah dia menghancurkan Arcane Tribulan ke-9, penghalang yang telah menekan budidayanya dihancurkan. Ini memungkinkan tingkat budidayanya tumbuh sampai dia mencapai Void Tribulan. Void Tribulan, Wang Lin menutup matanya. Di tubuhnya, ada pusaran raksasa yang berputar dengan cepat. Pusaran ini mengeluarkan aura yang menakutkan, dan dengan aura ini, Wang Lin merasa hanya perlu membuka telapak tangannya untuk menahan dunia. Perasaan yang luar biasa. Sesaat kemudian, saat badai menghilang di belakangnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia mengepalkan tangan kanannya, suara letusan bergema di genggamannya. Kekuatan menakutkan di luar tahap awal Void Tribulan berkumpul di tangannya. Saat dia mengepalkan tangan kanannya, tanah di bawahnya bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tekanan budidaya Void Tribulan tiba-tiba menyebar. Para pembudidaya benua iblis hijau segera mundur dan memandang Wang Lin dengan curiga. Mereka tidak merasakan aura kalajengking setan hijau yang berasal dari Wang Lin. Pada saat ini, semua ekspresi mereka berubah. Perasaan Void Tribulan, Wang Lin menundukkan kepala dan melihat tangannya. Ketika dia hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah mencapai Void Tribulan, Heaven Defying Bat di tubuhnya mulai bergerak dengan kekuatan penuh. Kekuatan hisap akan menyebar dari tubuhnya dan mencapai tanah di bawah. Untuk pertama kalinya, Wang Lin jelas merasakan fluktuasi kesadaran dari Heaven Defying Bat. Fluktuasi ini dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Fluktuasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan Wang Lin dengan jelas sebelum dia mencapai tahap Void Tribulan. Setelah level kultivasinya meningkat, Heaven Defying Bat tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan ke tanah di bawah. Saat tinjunya jatuh, berubah menjadi telapak tangan dan mendarat di bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bumi, dan permukaan bumi tersebar. Kekuatan destruktif meletus dan memasuki bumi. Saat bumi runtuh, lubang raksasa berukuran puluhan ribu kaki muncul. Dalam sekejap mata, ia mencapai kedalaman bumi.
Bagian bawah kuil kalajengking adalah tempat kalajengking setan hijau ditekan. Pada saat ini, Wang Lin merobohkan tanah dan dengan paksa membuka jalan ke tempat jiwa kalajengking disegel. Saat bumi ditiup terbuka, raungan yang menyebabkan para pembudidaya benua iblis hijau bergetar datang dari lubang. Raungan ini sangat sengit dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Saat raungan itu menggema, kabut hijau dalam jumlah besar keluar dari lubang yang dalam. Kabut ini seperti pilar yang melesat ke udara dan dengan cepat membentuk kalajengking hijau raksasa di langit. Kalajengking itu berukuran sekitar 100 kaki, dan pada saat ia muncul, ia membuat bayangan besar di bumi di bawahnya. Ketika pembudidaya benua iblis hijau melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi horor. Tuan Setan Hijau, ini, apa yang terjadi? Jiwa Lord Green Devil telah muncul, lalu siapa orang ini? Petik 2. Mungkinkah dia bukan kebangkitan Tuan Setan Hijau? Para pembudidaya benua iblis hijau memiliki keraguan di hati mereka. Setelah melihat kabut hijau berubah menjadi kalajengking raksasa, sebuah pemikiran luar biasa muncul di benak mereka. Wang Lin. Dia adalah Wang Lin dari benua surgawi Banteng. Kata salah satu pembudidaya dari iblis Dao Sekte. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dia berada di tepi benua iblis hijau dan benua bumi Meng dan berpartisipasi dalam pengejaran Wang Lin. Dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan pada saat ini, ada kegaduhan di benaknya saat dia mengenali Wang Lin. Jiwa kalajengking iblis hijau yang datang dari lubang dalam mengeluarkan desisan keras dan tubuhnya yang besar berkedip-kedip di langit saat menatap Wang Lin. Ada 4 segel di tubuhnya, kepala, ekor, dan depan dan belakang, memancarkan kekuatan penindasan. Keempat segel ini dibuat oleh leluhur surgawi untuk menyegel jiwa ini dan menjadikannya kekuatan dari benua iblis hijau. Tubuh Wang Lin sangat kecil di depan kalajengking hijau. Namun, dia berdiri di sana dengan tatapan dingin dan mengeluarkan aura yang bisa menekan jiwa kalajengking. Rambut putihnya menutupi bahunya. Saat jiwa kalajengking meraung, dia mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Pukulan ini berisi kekuatan Dao kuno Wang Lin dan kultivasi Void Tribulannya. Itu membentuk kekuatan yang menghancurkan surga yang menyerang jiwa kalajengking. Gemuruh menggelegar tiba-tiba bergema dan tubuh jiwa kalajengking itu bergetar dan didorong mundur seolah-olah terkena angin kencang. Jiwa kalajengking tampak seperti akan padam, tetapi pada saat ini, keempat segel itu menyala dan mengimbangi kekuatan pukulan Wang Lin. Setelah didorong mundur puluhan ribu kaki, tubuhnya masih tersisa. Mengaum, tubuh jiwa kalajengking bergetar dan menyerang Wang Lin sekali lagi. Pada saat ini, perasaan dewa yang gelap dan suram bergema. Semua pembudidaya benua iblis hijau, bunuh orang ini. Saat perasaan ilahi menyebar, ekspresi lebih dari selusin pembudidaya benua iblis hijau berubah. Mereka semua memandang Wang Lin dan bergegas ke arahnya. Segel leluhur surgawi masih sangat kuat setelah bertahun-tahun. Ini menunjukkan betapa kuatnya leluhur surgawi saat itu. Wang Lin dengan dingin melihat jiwa kalajengking yang mendekatinya. Heaven Diving Bat beroperasi dengan kecepatan penuh dan sepertinya telah mencapai batasnya. Keinginan darinya menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia melambai ke Green Devil Scorpion dan kilatan cahaya putih datang dari tangannya. The Heaven Diving Bat muncul untuk pertama kalinya sejak dia tiba di benua Astar Abadi. Saat Heaven Diving Bat muncul, itu melepaskan cahaya putih tak berujung dan menerangi area tersebut. Saat jiwa kalajengking melihat Heaven Diving Bat, itu terkejut sesaat, tetapi segera setelah itu, kengerian dan ketakutan yang tak berujung memenuhi matanya. Itu meraung, lalu tubuhnya yang besar berhenti bergerak dan mundur seperti orang gila. Cahaya putih, ini adalah White Bat.
Penampilan ketakutan dan mundur dengan cepat mengejutkan para pembudidaya yang menyerbu masuk. Tatapan mereka segera berkumpul di Heaven Diving Bed. Meskipun jiwa kalajengking mundur dengan cepat, itu tidak secepat Heaven Diving Bed. Manik itu terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mendekati jiwa kalajengking raksasa. Keempat segel berkedip-kedip saat Manik menembusnya dan langsung memasuki jiwa kalajengking. Saat itu masuk, kekuatan isap yang menakutkan datang dari Heaven Diving Bed. Jiwa kalajengking, yang tingginya ratusan ribu kaki, dengan cepat menyusut di depan mata semua orang. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Dalam 3 napas waktu, jiwa kalajengking besar menyusut seperti orang gila sampai benar-benar diserap oleh Heaven Diving Bed, hanya menyisakan 4 segel leluhur surgawi. Tanpa jiwa kalajengking untuk menekan, segel berubah menjadi abu-abu dan menghilang ke dunia. Perubahan mendadak ini hampir membuat pembudidaya di sekitarnya kehilangan akal. Bagi mereka, Wang Lin seperti mimpi buruk. Mereka semua berpencar dan mati-matian menggunakan mantranya untuk kabur secepat mungkin. Wang Lin tidak mengejar mereka tetapi berdiri di sana, memandangi Heaven Diving Bed yang telah menyerap jiwa kalajengking. Matanya bersinar dan dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. The Heaven Diving Bed segera terbang ke telapak tangan kanan Wang Lin. Ketika Wang Lin meraih manik penentang surga, tubuhnya bergetar. Dia jelas merasa bahwa Heaven Diving Bed telah mencapai tingkat penyelesaian lain dan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan badai muncul di sekelilingnya. Badai ini lebarnya 1000 kilometer dan mengeluarkan aura menakutkan yang menghentikan semua kehidupan untuk masuk. Setelah menyiapkan perlindungan, akal ilahi Wang Lin bergegas ke manik penentang surga. Dia ingin melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada Heaven Diving Bed setelah penyelesaian lainnya. Saat akal ilahi Wang Lin memasuki Heaven Diving Bed, penglihatannya menjadi kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia berada dalam kehampaan yang tak berujung, dan ada gerbang besar yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi di sini. Ada lengan hijau di pintu yang memancarkan aura penghancur. Gerbang Penentang Surga. Episode ke-23, dengan judul Yang Hilang. Langsung ke dalam alurnya. Gerbang yang sama dan lengan yang sama, Wang Lin telah melihatnya beberapa kali. Setiap kali Heaven Diving Bed mencapai penyelesaian, gerbang ini akan muncul. Namun, setiap kali dia masuk, dia tidak melihat apapun selain luasnya ruang. Lengan hijau itu berisi kekuatan kuat yang menghentikan siapapun untuk masuk. Wang Lin berdiri di luar gerbang sekali lagi. Melihat ke arah gerbang dan lengan hijau, dia diam-diam merenung. Sebelum jiwa kalajengking mati, dia berkata, "Manik putih, apa artinya?" Wang Lin merenung untuk waktu yang lama. Matanya berbinar dan kemudian dia perlahan berjalan menuju gerbang. Saat dia mendekati gerbang, lengan hijau itu tiba-tiba bergerak dan menyerang Wang Lin dengan tekanan yang kuat. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia melambaikan tangan kanannya ke lengan raksasa yang meraih ke arahnya. Dunia bergetar dan lengan hijau itu terlempar ratusan kaki ke udara oleh Wang Lin. Lengan yang membuat Wang Lin merasa takut tidak bisa menghentikannya sama sekali setelah dia mencapai tahap Void Tribulan. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju gerbang. Langkahnya tidak cepat, tapi setiap langkah akan menyebabkan gemuruh bergema, seolah kakinya akan memecah kehampaan. Ketika dia 7 langkah dari gerbang, lengan hijau itu bergegas menuju Wang Lin sekali lagi. Kali ini, aura menakutkan datang dari lengannya, seolah tidak akan menyerah kecuali menghentikan Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menghancurkan lengan ini. Dia mengangkat kepalanya dan menunjuk lengannya. Berhenti. Lengan hijau raksasa itu berhenti bergerak di udara.
Wang Lin dengan tenang berjalan maju 7 langkah ke depan dan berdiri di depan gerbang penentang surga. Dia mengangkat tangan kirinya dan membuka gerbang. Dengan dorongan ini, gerbang penentang surga mengeluarkan suara gemuruh yang teredam dan celah kecil terbuka. Meski celahnya tampak kecil, lebarnya puluhan kaki. Setelah membuka celah, Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melangkah ke gerbang. Dia benar-benar melangkah ke gerbang penentang surga. Kali ini, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ada surga dan bumi tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada pegunungan dan menara yang menembus langit. Menara itu tidak kokoh tetapi berkedip antara nyata dan ilusi. Tempat ini tidak sama dengan yang dia lihat ketika dia adalah penguasa alam tertutup. Dunia ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah segalanya sebelumnya hanyalah kabut, tetapi sekarang kabut telah disingkirkan, memungkinkan Wang Lin untuk mendekati rahasia sebenarnya dari Heaven Diving Bed. Melihat menara misterius dari jauh, Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Pegunungan perlahan menjadi ilusi dan tersebar di depan Wang Lin, memungkinkan dia untuk tiba tidak lama kemudian. Menara ini berbentuk persegi dan sangat tipis. Ada 4 kerangka duduk di 4 sudut. Keempat kerangka ini telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. 2 dari mereka mengenakan jubah hitam dan 2 lainnya mengenakan pakaian putih. Mereka duduk di sana tanpa bergerak dan mengeluarkan gelombang aura kematian. Tatapan Wang Lin menyapu keempat kerangka itu. Dia melihat keempat menara dengan kebingungan di matanya. Apa itu manik penentang surga? Masalah ini telah ada padanya selama lebih dari 2000 tahun, hampir 3000 tahun sekarang. Dia telah meraba-raba gerbang penentang surga beberapa kali, tetapi hanya kali ini dia melihat menara dan 4 kerangka di bawahnya. Menara ini tidak memiliki pintu. Berdiri di luar menara, kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang lama, perasaan divinenya menyebar ke arah menara. Saat indera ilahinya menyentuh menara, gemuruh menggelegar bergema di benaknya. Suara halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, dan karena ada terlalu banyak suara yang berbeda, itu sangat kacau dan dia tidak bisa mendengar apapun dengan jelas. Dia samar-samar mendengar tangisan bayi yang baru lahir, desahan orang tua sekarat, dan banyak suara kacau. Tangisan dan gumaman lembut ini membuat Wang Lin merasa seperti berada di dalam kota fana yang besar, mendengar semua suara di kota sekaligus. Pada akhirnya, suara tak berujung berubah menjadi dengungan yang bergema di hati dan telinga Wang Lin. Wajah Wang Lin langsung memucat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan runtuh jika dia melanjutkan. Tepat saat dia akan pingsan, tangisan bayi bergema di hati Wang Lin. Ini membangunkannya, membuatnya mundur lebih dari 10 langkah. Wajahnya pucat pasi, pikirannya bergetar. Dia melihat ke menara sekali lagi sebelum dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Sesaat kemudian, berdasarkan koneksinya, dia menemukan jiwa Wang Ping dan istri Wang Ping. Melihat daging dan darahnya sendiri, Wang Lin diam-diam merenung. Tangisan bayi yang tajam yang membangunkannya adalah suara yang dia kenal. Itu adalah ketika Wang Ping masih merupakan jiwa yang penuh kebencian, itulah suara pertama yang didengarnya dari Wang Ping. Menara itu, apa sebenarnya itu? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat jiwa dari daging dan darahnya sendiri dan matanya menjadi lembut dan sedih. Dia menghela nafas dan pergi. Dia datang ke ruang misterius untuk kedua kalinya, di depan menara persegi. Mendongak, dia melihat ke menara yang berkedip-kedip antara nyata dan ilusi. Puncak menara tampak kabur. Sesaat kemudian, Wang Lin mengatupkan giginya dan mengambil beberapa langkah ke depan saat indera ketuhanannya menyebar.
Kali ini, kuku jari kanannya menjulur seperti jarum tajam jauh ke dalam telapak tangannya, tapi ada lapisan cahaya lembut yang mencegahnya menembus dagingnya. Namun, cahaya lembut ini dengan cepat menghilang. Pada saat ini, hanya perlu 10 tarikan napas agar cahaya benar-benar hilang. Kemudian paku tajam Wang Lin akan menembus dagingnya dan mengirimkan rasa sakit yang hebat. Waktu adalah yang terpenting. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menyebarkan perasaan keilahiannya ke arah menara. Saat indera ketuhanannya menyentuh menara, campuran suara itu memasuki pikiran Wang Lin lagi. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia merasa seperti telah kehilangan akal sehatnya. Dia dikelilingi oleh suara itu, membuatnya seperti perahu kesepian di laut yang marah. Suara itu tidak ada habisnya dan semuanya bercampur membentuk suara berdengung. Mereka bergema di hati Wang Lin dan dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Waktu perlahan berlalu dan wajah Wang Lin menjadi semakin pucat. Matanya tidak berjiwa. Saat tubuhnya bergetar, cahaya putih di tangan kanannya berangsur-angsur menghilang hingga nafas ke-9. Ketika cahaya putih itu benar-benar menghilang. Paku tajam menembus telapak tangannya dan darah menetes saat rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang tiba-tiba ini, Wang Lin berjuang dan tiba-tiba menjadi sadar. Saat dia sadar, dia sepertinya mendengar suara yang membayang di antara campuran suara, dan itu menjadi jelas untuk sesaat. Hilang. Ketika dia mendengar ini, Wang Lin mundur lebih dari 1000 kaki. Selama 10 napas pendek itu, dia mengalami krisis hidup atau mati. Jika bukan karena bayi menangis untuk pertama kali dan persiapannya untuk kedua kalinya, dia akan kehilangan dirinya dalam kebisingan itu. Menatap menara, Wang Lin mengungkapkan rasa takut yang langka. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti apa menara yang muncul di dalam Heaven Diving Bed itu. Dan suara apa yang didengarnya saat dia sadar. Hilang, apa artinya? Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia melihat ke menara lalu pergi. Di benua iblis hijau, di mana kuil kalajengking berada, area itu sekarang tertutup badai. Seorang pria muda berambut putih berdiri di sana, dan mata tertutupnya tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, masih ada ketakutan yang dalam di dalamnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memandangi Heaven Diving Bed yang menyatu ke telapak tangannya. Dia memiliki ekspresi yang rumit. Kamu, apa sebenarnya dirimu? Saat Wang Lin bergumam, Heaven Diving Bed menghilang ke dalam tubuhnya. Itu tetap tidak terlihat di dalam jiwanya. Perasaan ketuhananku masih belum cukup kuat, jauh dari cukup. Suatu hari nanti, aku akan bisa menekan kebisingan dan mendengar kata-kata tersembunyi untuk mempelajari rahasia terdalam dari Heaven Diving Bed. Mata Wang Lin berbinar dan dia menekan kebingungannya tentang Heaven Diving Bed. Dia memiliki manik itu selama hampir 3000 tahun, dan dia memiliki kesabaran untuk terus menunggu untuk membuka semua jawaban. Dia memiliki perasaan samar bahwa karena dia dapat melihat menara, dia sangat dekat dengan rahasia manik. Pada saat ini, mata Wang Lin menunjukkan tatapan dingin dan melihat ke kejauhan. Itu adalah arah dari Sekte Dao Iblis. Sekte Dao Iblis, saat itu, aku berjanji untuk menghancurkan seluruh Sekte Dao Iblis dan Dao-nya. Untuk membuatnya agar tidak ada lagi Sekte Dao Iblis di benua astral abadi. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan badai di sekelilingnya berputar lebih cepat, membentuk tornado hitam. Itu membawa Wang Lin ke kejauhan. Bencana Iblis Dao Sekte telah tiba. Episode ke-24, dengan judul Emas, Empyrean, Ascendan. Langsung ke dalam alurnya. Sekte Dao Iblis berada di bagian barat laut dari benua iblis hijau dan dibangun di atas rawa. Itu adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur, yang berarti mereka memiliki kekuatan kultivator kesengsaraan Void tahap akhir.
Hanya dengan kekuatan semacam ini sebuah sekte bisa menjadi terkenal di daratan seperti benua timur. Di benua astral abadi, siapapun yang telah melangkah ke tahap Void Tribulan dapat dianggap sebagai eksalt. Bahkan pembudidaya Void Tribulan tahap akhir dianggap sebagai yang mulia. Hanya mereka yang sangat dekat dengan puncak Void Tribulan tetapi tidak dapat melewati celah yang bisa disebut Golden Exalt. Jika seseorang bisa menerobos ke puncak Void Tribulan, maka mereka akan menjadi False Empyrean Exalt, atau hanya disebut Empyrean Exalt. Bahkan Grand Empyreans memperhatikan para pembudidaya ini. Grand Empyrean tidak hanya akan sopan, mereka juga akan menghabiskan banyak upaya untuk menarik mereka ke sisi mereka. Bagaimanapun, Empyrean Exalt adalah orang terkuat di bawah Grand Empyrean. Ada konflik antara Grand Empyreans, tetapi mereka tidak akan bertindak secara pribadi. Lagi pula, jika mereka bertarung, konsekuensinya akan terlalu berat. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Grand Empyreans tidak akan bertarung satu sama lain. Saat itu, Dao Yi dan Xuan Luo sedang memperebutkan wilayah. Namun, tak satu pun dari mereka bisa berbuat banyak untuk yang lain. Akibatnya, konflik antara Grand Empyreans bergantung pada jumlah dan kekuatan Empyrean Exalt di bawah mereka. Dapat dikatakan bahwa seorang Empyrean Exalt dapat memperoleh kemuliaan dan status yang tak terbayangkan di benua astral abadi. Mereka akan mendapatkan perhatian dan perawatan dari Grand Empyrean. Rumor mengatakan bahwa alasan Empyrean Exalt disebut False Empyrean Exalt adalah karena ada lapisan lain antara Empyrean Exalt dan Grand Empyrean. Alam ini disebut Ascendan Empyrean. Penggarap di tingkat ini telah melampaui puncak Void Tribulan dan sangat langka bahkan di bawah Grand Empyreans. Sejak zaman kuno, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai Empyrean Exalt. Bahkan lebih sedikit yang bisa naik melewati Empyrean Exalt dan mencapai Ascendan Empyrean. Rumor mengatakan bahwa Luo Yunhai dari Sekte Jiwa Agung adalah Ascendan Empyrean dan itulah mengapa dia berani menantang Grand Empyrean Dao Yi. Namun, orang ini terlalu sombong dan ada beberapa konflik yang tidak diketahui di antara mereka yang memaksa Grand Empyrean Dao Yi untuk membunuhnya. Namun, Grand Empyrean Dao Yi membiarkan jiwanya kembali ke Sekte Jiwa Agung sebelum Grand Empyrean Dao Yi mengagumi bakatnya. Sejak kelahiran benua banteng surgawi, orang luar hanya tahu tentang Ascendan Empyrean yang muncul di sana. Golden Exalt, Empyrean Exalt, Ascendan Empyrean, Grand Empyrean. 4 gelar berbeda mewakili 4 puncak kekuatan yang berbeda. Sekte Jiwa Agung memiliki banteng hijau leluhur tua dan Ascendan Empyrean bernama Luo Yunhai yang berani menantang Grand Empyrean. Meskipun ini sudah lama sekali, ketenarannya masih ada sampai sekarang. Green Bull yang terhormat adalah Golden Exalt dan dia memiliki tubuh esensi sejati. Bersama dengan mantra misterius Sekte Jiwa Agung, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi, dan peringkat mereka tinggi. Adapun Sekte Guyi, mereka tidak memiliki Golden Exalt. Bahkan Master Sekte hanyalah kultivator Void Tribulan tahap akhir. Ada celah surgawi yang tidak bisa dia lewati antara dia dan kultivator Void Tribulan tahap akhir. Meskipun demikian, Sekte Guyi memiliki lebih dari 5 orang pada tahap akhir Void Tribulan, dan mereka memegang posisi penting. Sekte itu juga mewarisi baju zirah kuno yang terkenal. Void Tribulan Exalt tahap akhir yang mengenakan baju besi ini dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika mereka mengorbankan kekuatan hidup, mereka bisa melepaskan kekuatan itu untuk bertarung melawan Golden Exalt. Keberadaan baju besi inilah yang menempatkan sekte dalam posisi yang canggung. Karena fakta bahwa kekuatan hidup perlu dikorbankan, armor itu tidak bisa dipakai lebih dari 3 kali. Setelah 3 kali penggunaan, salah satunya akan mati. Namun, Sekte Guyi memiliki 5 orang yang bisa memakai baju besi,
yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Adapun sekte Dao Iblis, master sekte mereka adalah tahap akhir puncak Void Tribulan Golden Exalt. Kultivasi yang kuat membuatnya terkenal di seluruh benua timur. Namun, dibandingkan dengan Esteem Green Bull, meskipun keduanya adalah Golden Exalt, Esteem Green Bull memiliki esensi tubuh aslinya, jadi master sekte Devil Dao Sekte bukanlah tandingannya. Namun, sekte Dao Iblis tidak lemah di antara 9 sekte dan 13 faksi. Selain master sekte Golden Exalt, mereka memiliki 4 Void Tribulan Exalt, tetapi yang paling penting, mereka masih memiliki leluhur di luar sekte. Nenek moyang Iblis Dao Sekte adalah Empyrean Exalt. Dia tidak peduli dengan sekte itu dan tidak menyembah kuil kalajengking setan hijau. Dia hanya peduli dengan budidayanya sendiri, dan 13.000 tahun yang lalu, dia direkrut oleh Grand Empyrean Dao Yi. Dengan leluhur seperti ini, sekte Dao Iblis telah menjadi terkenal di seluruh benua timur dan memegang posisi kepemimpinan di benua iblis hijau. Namun, kesetiaan leluhur ini kepada sekte Dao Iblis telah sangat melemah saat tingkat budidayanya meningkat. Dia tidak akan peduli dengan pertempuran kecil dan tidak peduli berapa banyak orang yang mati, selama akar Dao mereka tetap ada. Tetapi jika seseorang ingin menghancurkan akar Dao sekte Dao Iblis, maka untuk wajahnya sendiri, dia akan mengejar masalah ini. Semua ini terekam di peta tempurung kura-kura yang diberikan banteng hijau leluhur tua kepada Wang Lin. Di benua timur, hanya tersisa 7 Empyrean Exalt. Saya bertanya-tanya, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, tingkat kultivasi apa yang akan saya capai jika saya menggunakan pelindung jiwa banteng surgawi? Saat badai menyapu ke depan, Wang Lin berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan matanya bersinar. Aku bisa mengabaikan Golden Exalt, Empyrean Exalt, aku belum pernah bertarung, tapi aku benar-benar ingin. Rambut putih Wang Lin berkibar. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaiannya menutupi kepalanya. Dari kejauhan, Wang Lin tampak mengenakan jubah putih yang menutupi wajahnya dan bahkan rambut putihnya. Dia mengeluarkan aura misterius dan kuno. Sekte Dao Iblis ditutupi kabut tebal yang membuat tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Sekte Dao Iblis dulu memiliki lebih dari 100.000 murid. Namun, setelah lebih dari 100 tahun perang, hanya tersisa 30.000 orang, tetapi kekuatan mereka tidak berkurang banyak. 4 pembudidaya Void Tribulan tahap akhir masih hidup. 2 berada di benua banteng surgawi, mengelola medan perang, sementara 2 tetap menjaga sekte. Master Sekte Iblis Dao Sekte telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia sepertinya berusaha mencapai Empyrean Exalt dan masih belum keluar. Karena Sekte Dao Iblis kehilangan banyak pembudidaya, formasi sekte masih aktif untuk melindungi sekte dan mencegah kecelakaan. Seluruh Sekte Dao Iblis ada di dalam kabut ini, dan itu dibangun di atas rawa besar. Mereka telah membawa gunung untuk mengisi rawa untuk menciptakan pegunungan surgawi ini. Mereka telah mengubah batu yang mereka peroleh menjadi lempengan dan meletakkannya di rawa sehingga para murid bisa berjalan di rawa seperti tanah datar. Sekte Dao Iblis sangat besar. Dari jauh, tidak mungkin untuk melihat tepinya. Pegunungan dan paviliun membentuk susunan yang mengelilingi inti sekte. Pusat sekte itu bukan rawa, tapi danau. Danau itu sangat jernih, cukup untuk melihat dasarnya. Ada riak di dalam danau seolah-olah makhluk surgawi hidup di dalamnya. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau. Itu adalah tempat Master Sekte Iblis Dao Sekte pergi untuk budidaya pintu tertutup dan di mana sekte menyimpan mantra mereka. Di luar Sekte Dao Iblis, Wang Lin dengan tenang berdiri di langit di luar kabut. Jubah putih di sekelilingnya menutupi wajahnya tetapi tidak bisa menutupi rasa dingin di matanya. Dia menatap Sekte Dao Iblis, dan dingin di matanya berubah menjadi niat membunuh.
Sudah lama sekali sejak aku menghancurkan akar Dao dari suatu sekte dan menghapus seluruh sekte, gumam Wang Lin. Meskipun Wang Lin menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, dia tidak suka pembantaian. Faktanya, saat level kultivasinya meningkat, kecuali dia dipaksa, atau dimasukkan ke dalam situasi hidup atau mati, dia jarang membunuh. Namun, dia dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Pertama, di perbatasan benua bumi Meng, seluruh sekte Dao Iblis telah pergi untuk menghentikan Wang Lin agar tidak pergi dengan damai. Mereka semua menuduhnya seolah-olah mereka gila. Saat mereka memburunya, mereka membuang kepala itu. Meskipun Wang Lin tidak merasakan hubungan dengan kepala-kepala itu, mereka adalah para pembudidaya yang telah bertarung bersamanya di Extreme Sky Prairie. Mereka telah mati karena Wang Lin melihat bagaimana sekte Dao Iblis melemparkan kepala mereka ke arahnya. Wang Lin menutup matanya. Dia bisa melihat ekspresi sedih dan mata yang dipenuhi dengan keputusasaan dari kepala itu. Dan dia mendengar suara ganas itu bergema. Apa kamu tidak suka kepala manusia? Ini adalah hadiah pertama yang diberikan sekte Dao Devil kepadamu. Petik 2. Aku suka kepala manusia, aku memang menyukainya. Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ditangkap oleh Master Sekte Devil Dao Sekte dan penderitaan yang dia alami di kuil kalajengking tidak dapat dibayar kembali dengan membunuh satu orang. Karena seluruh sekte Dao Iblis datang untuk menghentikannya saat itu, dia akan menghancurkan seluruh sekte Dao Iblis hari ini. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika Anda ingin menyalahkan apapun, salahkan bahwa Anda adalah bagian dari sekte Dao Iblis. Wang Lin memiliki niat membunuh yang mengerikan, tetapi dia tidak mengungkapkannya begitu saja. Namun, ketika dia melakukannya, niat membunuh itu menghancurkan surga. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke sekte Dao Iblis di kejauhan. Lautan api muncul dan berubah menjadi 99 naga api. Mereka mengitari sekte Dao Iblis dan benar-benar menyegelnya. Tak lama kemudian, guntur muncul, membentuk jaring. Itu memasuki segel api untuk membentuk penghalang yang ketat. Setelah guntur, sejumlah besar batasan muncul, menyebabkan guntur dan api bergabung bersama untuk membentuk segel dan penindasan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lini mengangkat kepalanya dan berjalan menuju sekte Dao Iblis. Setiap langkahnya menyebabkan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Niat membunuh yang mengerikan datang dari tubuh Wang Lin dan mendekati sekte Dao Iblis. Episode ke-25, dengan judul Bencana Sekte Iblis Dao. Langsung ke dalam alurnya. Tindakan Wang Lin terlihat sangat mencolok, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia diam-diam menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Pada saat ini dia dengan tenang berjalan menuju kabut dan tanpa jeda berjalan ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia dan ke dalam sekte Dao Iblis. Sebagian besar dari lebih dari 30.000 pembudidaya sedang dalam budidaya. Ketika gemuruh bergema, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka dengan cepat terbang keluar dan melihat ke langit. Kabut di langit bergemuruh hebat dan sepertinya ada 18 bayangan mengelilingi satu orang. Saat mereka menyerang, gemuruh-gemuruh bergema. Serangan musuh. Semua pembudidaya langkah ketiga. Atur formasi. Suara cemas datang dari gunung di bagian utara sekte. Segera, awan merah menutup, dan ada seorang pria paruh baya berjubah merah di dalamnya. Saat dia muncul, dia langsung melambaikan lengan bajunya. Awan merah di sekelilingnya terbang ke kabut di langit. Pada saat yang sama, puluhan sinar cahaya terbang keluar dari sekte Dao Iblis. Setiap sinar cahaya adalah kultivator langkah ketiga. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua memiliki ekspresi serius. Setelah mereka muncul,
mereka memasuki kabut untuk memimpin formasi dan mencegah orang luar masuk. Tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan datang dari bagian selatan Sekte Dao Iblis. Cahaya keemasan berubah menjadi pria tua di samping pria berjubah merah. Dia menatap langit dengan suram dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Anda berani menerobos formasi perlindungan Sekte Devil Dao Sekte saya. Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani begitu berani. Dengan itu dia menyerbu ke dalam kabut di langit. Dalam kabut, Wang Lin ditutupi jubah putihnya dan perlahan berjalan ke depan. Di hadapannya, 18 sosok meraung dan bergegas ke arahnya. Mereka masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Saat 18 bayangan mendekat, Wang Lin menunjukkan tatapan dingin di bawah jubahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Wang Lin dengan tenang berkata, "Heaven Reaping." Saat kata-katanya bergema, langit cerah di atas Sekte Dao Iblis mengeluarkan gemuruh yang menggelegar. Saat gemuruh bergema, celah besar muncul di langit. Dua lengan raksasa merobek celah dan mengulurkan tangan. Kedua lengan ini sangat besar, seolah-olah beberapa gunung telah menyatu menjadi satu. Setelah lengan keluar dari celah, mereka mencapai kabut yang mengelilingi Sekte Dao Iblis. Kabut awalnya tidak padat, tapi setelah dicengkeram oleh kedua lengannya, kabut itu tampak mengambil bentuk padat dan tertahan di tempatnya. Saat dua lengan raksasa itu menangkap kabut, mereka tanpa ampun merobeknya. Ini menyebabkan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Kabut itu terbelah dua oleh dua lengan raksasa di atas Sekte Dao Iblis. Gemuruh menggelegar bergema. Kabut yang terbelah menjadi dua didorong ke samping oleh lengan raksasa itu. Ini memungkinkan sisa sinar matahari menyinari Sekte Dao Iblis yang tidak lagi memiliki perlindungan. Adegan ini disaksikan oleh lebih dari 30.000 pembudidaya dari Sekte Dao Iblis. Mereka semua menatap ini dengan tercengang. Hati mereka gemetar dan mereka ketakutan. Sejak formasi dibuat, itu bukan karena tidak ada yang pernah menyerangnya. Itu telah dihancurkan beberapa kali sebelumnya, tapi itu tidak pernah dihancurkan dengan cara yang begitu mengejutkan yang membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Saat formasi kabut terkoyak oleh lengan, jeritan menyedihkan datang dari kedua kelompok kabut. Lusinan pembudidaya langkah ketiga yang telah memasuki kabut semua bergegas keluar dan semua batuk darah. Beberapa dari tubuh mereka langsung meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Jelas sekali mereka tidak bisa menahan kekuatan kedua lengan raksasa itu. Ada juga pria tua berjubah emas yang masuk ke dalam kabut. Dia juga lolos dari kabut dalam keadaan menyesal. Dia menatap langit dengan ketakutan di matanya. Dia tahu betapa kuatnya formasi itu. Formasi ini cukup kuat untuk memblokir kekuatan penuh dari Golden Exalt, tetapi pada saat ini, itu sangat mudah robek menjadi dua. Arti dari adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah emas itu gemetar. Dia, apa tingkat kultivasinya? Saat sinar matahari yang tersebar turun, ada sosok berjubah putih diam-diam berdiri di sana. Ada tatapan dingin tersembunyi di bawah jubah yang menatap lebih dari 30.000 pembudidaya yang terkejut dari Sekte Dao Iblis. Orang tua yang dirampok itu menekan tubuhnya yang gemetar dan meraung, "Siapa kamu, Tuan? Mengapa Anda membobol Sekte Dao Iblis saya dan menghancurkan formasi sekte kami?" Petik 2. Sekte Dao Iblisku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur dan kami memiliki leluhur Empyrean Exalt. Tuan, Anda menyembunyikan wajah Anda dan bergegas ke sini. Dengan siapa Anda memiliki dendam? Selain lelaki tua itu, hati lelaki paruh baya berjubah merah itu juga bergetar. Meskipun dia berada di tahap akhir dari Void Tribulan, tetapi bahkan dia tidak bisa menembus formasi kabut, apalagi menghancurkannya dengan cara yang begitu mengejutkan. Jika mereka berdua seperti ini,
Tidak perlu membicarakan lusinan pembudidaya langkah ketiga yang nyaris lolos dari kematian. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Lebih dari 30.000 pembudidaya dari Sekte Dao Iblis semuanya tampaknya telah lupa cara bernapas. Saat mereka menatap langit, ketakutan memenuhi tubuh mereka dan mereka mulai gemetar. Apa kau melupakanku, tapi aku masih mengingatmu? Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya menyapu kerumunan di bawah sebelum mendarat di pulau di danau yang jauh. Setelah Wang Lin berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengangkat jubah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan rambut putih dan wajahnya yang dingin. Dia melihat ke bawah. Ini baru 100 tahun. Anda semua harus ingat pembantaian di dekat benua bumi Meng. Apakah kamu mengenali saya sekarang? Petik 2. Saat Wang Lin mengangkat jubahnya, mata pria tua berjubah emas itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wang Lin. Dia segera mengenali Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan pembantaian yang mengejutkan di perbatasan benua bumi Meng. Sekte Dao Iblis telah mengirim sejumlah besar pembudidaya, dan kebanyakan dari mereka telah dibunuh olehnya. Jika bukan karena Master Sekte yang bertindak pada akhirnya, akan sangat sulit untuk menangkap orang ini. Itu dia. Pria paruh baya berjubah merah tersentak dan juga mengenali Wang Lin. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran saat itu. Dia telah melihat betapa kuatnya Wang Lin ketika dia menjadi gila. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh sesama anggota sekte dan melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Wang Lin. Wang Lin. Itu dia. Bukankah dia ditangkap oleh Master Sekte lebih dari 100 tahun yang lalu dan dikirim ke kuil Kalajengking? Dia tidak mati. Petik 2. Sebenarnya dia. Saat itu, di tepi benua bumi Meng, dia membantai sungai darah. Sekte Dao Iblis saya mengirimkan sejumlah besar pembudidaya dan bahkan Master Sekte bertindak untuk menangkapnya. Petik 2. Dua pembudidaya Void Tribulan tahap akhir bukanlah satu-satunya yang mengenalinya. Beberapa dari lusinan pembudidaya langkah ketiga juga mengenalinya. Orang-orang yang mengenalinya adalah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran itu. Saat itu, saya berkata, Wang Lin menarik pandangannya dan mengangkat tangan kanannya. Rasa sakit yang hebat datang dari tangan kanannya dan tangan kanannya mengeluarkan aura yin yang kuat. Jika aku kabur, Wang Lin bergumam saat ujung pisau yin menjulur keluar dari telapak tangan ini. Aku akan membuat Sekte Dao Iblis, Yin Blade dengan cepat tumbuh lebih lama, tapi ini bukanlah akhir, itu terus berkembang. Menghilang dari benua astral abadi. Seluruh sekte akan dihancurkan dan namanya akan hilang. Yin Blade memiliki panjang hampir 30 kaki dan bahkan lebih tinggi dari Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan matahari menyinari pedangnya, membuatnya menjadi cahaya putih yang dingin. Energi Yin yang mengerikan mengelilingi Wang Lin. Saat pedang Yin muncul, Wang Lin menyerang para pembudidaya di bawah. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia tidak perlu menggunakan mantra hebat, karena dia akan menggunakan pedang ini untuk membantai seluruh sekte. Dengan cara ini, dia bisa membangun kembali menara kepala. Ekspresi pria tua berjubah emas berubah drastis. Ia merasakan aura menakutkan dari tubuh Wang Lin dan memiliki perasaan yang membuat hatinya bergetar. Namun, dia tidak bisa mundur. Sebagai kultivator kesengsaraan Void tahap akhir dari Sekte Dao Iblis, dia tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Pada saat ini, dia meraung dan menyerang Wang Lin dengan pria paruh baya berjubah merah. Keduanya bekerja sama untuk melawan Wang Lin. Dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia tidak perlu memakai pelindung jiwa untuk mengancam para pembudidaya Void Tribulan tahap akhir. Saat dua pembudidaya Void Tribulan tahap akhir mendekat, Yin Blade Wang Lin ditebang. Membunuh. Raungan mengejutkan keluar dari mulutnya. Membunuh. Di belakangnya, tubuh 5 elemen sebenarnya muncul dan juga mengangkat Yin Blade-nya.
Untuk pertama kalinya, itu juga mengeluarkan raungan yang sama seperti Wang Lin. Membunuh. Di belakang tubuh sejati 5 elemen berdiri tubuh sejati esensi Guntur. Guntur Yin Blade naik ke udara dan raungan ketiga bergema. 3 raungan. Membunuh, bergema membentuk gelombang suara yang mengejutkan. Suara ini menggantikan semua suara lain di dunia dan mengguncang hati semua pembudidaya di Sekte Dao Iblis. Itu juga menyebabkan semua perhatian mereka berkumpul pada 3 sosok yang mendekat dengan cepat di bawah matahari. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.